Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya, perkenalkan, saya Abdullah Fikri, dosen hukum Fakultas Hukum UPN Veteran Jawa Timur. Video ini merupakan video pernyataan diri dosen unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi dalam bidang pengajaran dalam rangka sertifikasi dosen. Dalam video ini, saya akan mendeskripsikan terkait dengan salah satu mata kuliah yang saya ampu dalam proses pembelajaran di Fakultas Hukum UPN Veteran Jawa Timur. Salah satu dari mata kuliah yang saya ampu adalah mata kuliah Hukum Tata Negara. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib yang dipelajari oleh mahasiswa hukum UPN Veteran Jawa Timur pada semester kedua. Hukum Tata Negara merupakan mata kuliah dengan bobot SKS 3 SKS. Metode pembelajaran yang digunakan yaitu lecturing, diskusi kelompok, project-based learning, dan metode lainnya untuk mendukung proses pembelajaran yang mengedepankan student learning center. Dalam proses pembelajaran tentu saja menggunakan ada proses penilaian terhadap hasil pembelajaran. Adapun penilaian dalam mata kuliah Hukum Tata Negara ini berdasarkan pada berbagai macam proyek-proyek yang diberikan atau penugasan yang diberikan yang kemudian dinilai pada saat evaluasi tengah semester dan evaluasi akhir semester. Penilaian pada pekan evaluasi tengah semester dan evaluasi akhir semester merupakan penilaian hasil akhir dari berbagai penugasan yang telah dilakukan. Dalam arti penilaian evaluasi tengah semester dan evaluasi akhir semester bukanlah untuk melakukan penilaian secara tertulis, namun menilai dari hasil submission berbagai macam tugas-tugas yang telah diberikan. Adapun bobot dari penilaian ini masing-masing adalah 50%, evaluasi tengah semester 50%, dan evaluasi akhir semester 50%. Adapun deskripsi dari mata kuliah ini, mata kuliah Hukum Tata Negara merupakan mata kuliah yang mempelajari negara dalam arti konkret, sumber-sumber hukum tata negara, kemudian fungsi dan kewenangan lembaga negara berdasarkan pada konstitusi, khususnya Konstitusi Indonesia, hubungan antara negara dengan warga negara, hak asasi manusia, dan kewajiban-kewajiban warga negara. Dengan kata lain, bahwa mata kuliah ini merupakan mata kuliah yang mempelajari terkait dengan organisasi negara dalam kerangka konstitusi. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah Hukum Tata Negara ada 3 hal capaian pokok. Yaitu yang pertama, diharapkan mahasiswa mampu mengambil keputusan yang tepat berdasarkan pada analisis data dalam penyelesaian persoalan-persoalan mengenai bidang hukum tata negara. Yang kedua, mahasiswa diharapkan memiliki kemampuan dalam menerapkan pemikiran yang logis, sistematis, kritis, serta inovatif dalam rangka penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya dalam bidang hukum tata negara. Yang ketiga, mahasiswa diharapkan mampu menyusun konsep penyelesaian masalah atau persoalan hukum dengan berpikir yuridik dalam bidang hukum tata negara. Demikian gambaran dari mata kuliah Hukum Tata Negara. Selanjutnya saya akan menampilkan video pembelajaran pada saat saya memberikan mata kuliah Hukum Tata Negara
dengan materi hak asasi manusia dalam Konstitusi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar hari ini? Baik teman-teman sekalian, sebelum memasuki materi pekan ini atau pertemuan sekarang, kita akan mereview terlebih dahulu terkait dengan pertemuan yang lalu. Jadi pertemuan yang lalu kita sudah membahas terkait dengan hubungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah, yang di dalamnya juga berkaitan dengan pembagian kewenangan dalam rangka pemenuhan hak-hak dari masyarakat, atau dengan kata lain pemenuhan hak-hak warga negara, baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Untuk lebih mendalami terkait dengan hal itu, maka pertemuan sekarang akan membahas terkait dengan hak asasi manusia dalam Konstitusi Indonesia, yang pada perkembangannya mengalami signifikansi dalam perumusan mengenai hak asasi manusia di dalam konstitusi atau Undang-Undang Dasar 45 amandemen. Namun sebelumnya kita review sebentar terkait dengan pertemuan yang lalu. Masih ada yang ingat apa hukumnya bagi pemerintah atau pemerintah daerah untuk memenuhi hak-hak dari warga negara? Wajib. Oke. Kalau demikian, hak asasi manusia itu diberikan oleh negara atau dipenuhi oleh negara? Dipenuhi. Oke. Ini sebagai konsep dasar. Baik. Selanjutnya kita akan membahas terkait dengan hak asasi manusia dalam konstitusi. Namun sebelum masuk ke sana, kita perlu terlebih dahulu memahami secara prinsip terkait dengan hak asasi manusia. Pertama, bahwa secara filosofis hak asasi manusia ini erat kaitannya dengan hukum kodrati. Ya, sebagaimana yang kita pahami bahwa di dalam manusia, ya, entitas manusia itu sendiri sebetulnya sudah melekat di dalam dirinya sebagai manusia yang memiliki hak dasar. Maka dari itu dalam hukum alam disebutkan atau di cara berpikirnya adalah bahwa manusia pada dasarnya secara alamiah dia memiliki hak. Sehingga hak itu tidak diberikan oleh hukum positif, tetapi hukum positif memberikan apa? Perlindungan terhadap hak asasi manusia itu. Ini secara filsafat atau secara falsafah terkait dengan prinsip memahami hak asasi manusia. Yang kedua, dari sisi historis, ya, kita memahami bahwa lahirnya paradigma hak asasi manusia ini berkaitan dengan sejarah panjang mengenai peperangan, ya, sehingga muncul nanti di dalam kerangka hukum internasional ada yang namanya Deklarasi Umum Hak-Hak Asasi Manusia. Kemudian ada lagi yang namanya Covenant terhadap hak sipil dan politik. Ya, ada lagi hak-hak terhadap ekonomi, sosial, dan budaya. Nah, itu adalah berkaitan dengan kerangka historis yang kemudian membentuk kerangka yuridis. Nah, di sini saya sudah menampilkan ada filosofis, apalagi historis dan yuridis. Nah, dalam kerangka historis ini tadi yang berasal dari perjalanan panjang kehidupan manusia yang saling berperang, ya, kemudian ada saling menindas pada masa model-model pemerintahan yang otoritarianisme dan seterusnya. Maka kemudian dalam kerangka hukum internasional dirumuskan beberapa instrumen-instrumen hukum yang menjadi dasar dunia internasional untuk memberikan pemenuhan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Nah, kerangka hukum internasional ini atau instrumen internasional ini kemudian diadopsi atau diterapkan di dalam negara masing-masing, ya, di tingkatan nasional masing-masing. Nah, dalam konteks Indonesia, sebetulnya sebelum adanya deklarasi Human Rights Declaration, Undang-Undang Dasar 45 itu sudah merumuskan terkait dengan hak asasi manusia, meskipun terbatas, ya, dalam proses pembentukan naskah Undang-Undang Dasar 1945 di awal kemerdekaan. Nah, namun demikian dalam hal ini kerangka yuridis ini kemudian dijadikan dasar, ya, untuk mengembangkan di tahapan nasional menjadi hukum nasional terkait dengan hak asasi manusia.
Maka kemudian Indonesia dalam beberapa perubahan Undang-Undang Dasar dari 1945 di awal kemerdekaan, kemudian ada Undang-Undang RIS, sampai dengan amandemen tahun 99 hingga 2002 mengalami signifikansi dalam pengaturan secara nasional terkait dengan hak asasi manusia. Ya. Nah, berikutnya, apa yang dimaksud dengan hak asasi manusia? Ada yang mau komentar? Silakan. Oke. Sebutkan nama. Nama saya Dera, Oke. Menurut saya hak asasi manusia itu adalah hak-hak yang melekat dalam diri sebagai manusia dari sejak manusia itu dan ada berada dalam kandungan sampai dia lahir, dan hak asasi manusia itu kalau secara konstitusi juga telah diatur bahwa kita sebagai manusia memiliki hak-hak yang wajib untuk dilindungi dan wajib untuk dilindungi oleh negara. Oke. Ada yang lain? Pendapat yang lain? Silakan. Oke. Yang disampaikan oleh Dera itu sebagian daripada definisi. Ya. Jadi memang pada prinsipnya hak asasi manusia itu hak yang melekat dari manusia itu sendiri. Nah, lalu kemudian dalam konstruksi Indonesia khususnya, ini ada beberapa terkait dengan kerangka hukumnya. Misalkan di dalam perkembangan hak asasi manusia di Indonesia, pada tahun 1999 lahirlah Undang-Undang Nomor 39 Tahun 99 tentang hak asasi manusia. Kemudian disusul dengan adanya amandemen Undang-Undang Dasar 1945 sejak tahun 99 sampai dengan 2002, yang itu mengubah ya, komposisi daripada hak asasi manusia itu. Artinya apa? Ada penguatan. Ya, istilah lainnya adalah constitutionalizing. Jadi dari undang-undang dirumuskan ke dalam undang-undang dasar. Maka dalam kerangka hukum Indonesia menjadi hak konstitusional. Ya. Nah, hak asasi manusia yang kemudian sudah dirumuskan ke dalam hukum positif, apalagi dirumuskan ke dalam konstitusi, maka dia menjadi apa? Selain dia menjadi hak asasi manusia, juga menjadi hak konstitusi. Ya. Sehingga nanti relate dengan lahirnya Mahkamah Konstitusi atau Constitutional Court, yang salah satu legal standing yang perlu dimiliki oleh seseorang yang mengajukan constitutional review itu adalah adanya kerugian hak konstitusional. Nah, bagaimana cara untuk mendeteksi bahwa seseorang itu mengalami kerugian hak konstitusional? Maka dilihat dari aspek konstruksi hak-hak asasi manusia yang dirumuskan ke dalam konstitusi. Ya, nah itu. Nah, secara definisi dan kemudian kerangka hukumnya seperti itu. Oke. Coba saya pengen teman-teman untuk membuka pasal 28A hingga 28J. Coba dibuka. Kira-kira konstruksi hak asasi manusia seperti apa di situ? Ada hak apa saja di pasal 28A? Mempertahankan kehidupan. Oke. Nah, ini salah satu dari sekian banyak hak asasi manusia yang kemudian dirumuskan dalam konstitusi. Ya. Nah, yang menarik di dalam rumusan konstitusi kita ini, atau Undang-Undang Dasar 45, adanya pembatasan atau limitasi terhadap hak asasi manusia. Sebentar, saya tampilkan. Oke. Coba ini dipahami dulu. Ini adalah dasar atau paradigma dalam konstruksi amandemen Undang-Undang Dasar 45 mengenai HAM. Oke. Ada faktor perubahannya. Pertama, faktor apa? Internal.
Coba salah satu ada yang membaca pertama? Saya Pak. Ya. Pertama, faktor internal. Masyarakat Indonesia menghendaki adanya pengakuan dan kecantuman HAM dalam UUD. Perubahan karena UUD yang ada tidak cukup memberikan jaminan sehingga pengaturan HAM secara komprehensif dan detail sangat penting untuk dilakukan. Oke. Faktor kedua, siapa yang mau baca? Saya Pak. Oke, silakan. Faktor eksternal tekanan masyarakat internasional concern terhadap situasi HAM di Indonesia pada saat itu utamanya pada masa Orde Baru di mana terdapat banyak pelanggaran HAM. Oke. Tadi yang pertama siapa yang membaca namanya? Iya, Pak. Astia. Yang kedua tadi? Azmila. Oke. Baik, jadi dua faktor ini yang kemudian menjadikan dasar untuk dilakukannya amandemen Undang-Undang Dasar 45 berkaitan dengan hak asasi manusia. Maka di dalam konstruksi Undang-Undang Dasar 45 dari pasal 28A hingga pasal 28J ya, di bab 10A itu khusus terkait dengan perumusan hak asasi manusia. Nah, itu tadi terkait dengan faktor kenapa harus dilakukan amandemen. Nah, berikutnya, oke, ada limitasinya. Ya. Nah, ini. Jadi, kategorinya ada hak sipil dan seterusnya, namun demikian ada pembatasan atau limitasi terhadap hak asasi manusia di pasal 28J. Ya, teman-teman sekalian, jadi rumusan di pasal 28J itu menjadi karakteristik dari penerapan hak asasi manusia di Indonesia. Ya, selain mengakui atau melindungi adanya hak asasi manusia, maka ada kewajiban asasi ya, dari orang lain terhadap orang lain, dari individu terhadap individu yang lain, supaya apa? Supaya untuk menjaga ketertiban dan menjunjung tinggi hak asasi manusia antar manusia atau antar individu. Sesi berikutnya, tanya jawab. Apabila teman-teman punya pertanyaan, silakan kita diskusikan. Oke. Namanya siapa? Nama saya Riza, MFAK 038. Oke. Saya mau tanya ini, sebenarnya saya baca di Twitter ya Pak ya, tempo hari lalu. Itu tentang Kapolda Makassar, bulan April 2025 kemarin, tentang anti-LGBT Pak. Itu kan LGBT itu sebenarnya sudah dihapuskan dari list penyakit sama WHO itu dari tahun 1975 ya Pak ya. Terus kenapa itu masih dibuat gitu? Itu yang pertama. Yang kedua, kalaupun di Indonesia masih tentang itu penyakit, harusnya kan ada difasilitasi kayak psikolog bisa di cover BPJS. Sedangkan semenjak karena ada efisiensi psikolog itu udah nggak di cover sama BPJS Pak. Jadi menurut Bapak itu melanggar atau terima kasih. Oke. Pertama, dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan, itu harus mengikuti terkait dengan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan. Di sisi lain juga harus memenuhi atau melandaskan pada dasar dari negara Indonesia, yaitu Pancasila. Nah sekarang, kalau peraturan perundang-undangan itu dibuat berdasarkan hal-hal tertentu yang menyimpang dari ideologi negara dan bangsa, maka sebetulnya itu tidak masuk dalam atau tidak dapat dirumuskan lebih lanjut di dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan. Ya. Nah, sebenarnya persoalan LGBT itu berkaitan dengan persoalan-persoalan yang sifatnya sosial. Jadi perlindungan terhadap LGBT itu perlindungan terhadap hak-hak sipil dan politiknya. Nah, sebetulnya di sana. Artinya apa? Artinya perlindungan itu sebetulnya dalam konsep hak asasi manusia itu universal sifatnya. Ya. Kita ingat bahwa ada dua ideologi besar, yaitu universalism dan juga relativism budaya. Nah, universalitas itu mencakup berbagai macam background dari masing-masing individu, termasuk juga LGBT. Ya, termasuk juga LGBT. Sehingga apa? Sehingga sebetulnya perlindungannya perlindungan terhadap
sipil politik, hak-hak sipil politik. Ya, nah di situ. Nah, coba nanti diperdalam lagi rancangan peraturan daerah itu naskah akademiknya seperti apa. Nah, itu yang perlu Anda pahami, bagaimana konstruksi naskah akademik, bagaimana kemudian rancangan peraturan daerah itu dibuat. Tapi pada prinsipnya, hak asasi manusia itu kalau kita melihat dari dua ideologi tadi, universalism dan juga relativism budaya, maka ada dua ranah itu, ada dua ideologi itu. Nah, khusus di Indonesia, dalam rangka pembentukan peraturan perundang-undangan, harus sesuai dengan dasar ideologi bangsa dan negara, yaitu Pancasila itu. Kalau menyimpang, ya sudah, berarti itu tidak patut untuk dirumuskan di dalam peraturan perundang-undangan. Demikian ya, bisa dipahami? Oke. Ada lagi? Oke. Saya nambah NPM terhadap pembuatan itu saya Pak. Kemarin itu saya sempat baca-baca penelitian itu terkait adanya jasa prapaca di Indonesia. Nah, selain ada konsumen, dalamnya itu ada agensi dan talent yang terlibat. Tapi sempat dikatakan bahwa negara itu wajib melindungi hak-hak warga negaranya. Nah, apakah hak mereka itu bisa dilindungi negara ya Pak? Oke, begini. Di dalam sewa menyewa tentu saja ada aspek perjanjian, gitu ya. Ada aspek perjanjian yang di dalamnya termasuk salah satunya adalah kausa yang halal. Nah, ini dalam hukum perdata itu disebutkan demikian. Nah, dari sini kita bisa lihat dulu bagaimana konstruksi dari hukum di suatu negara. Apakah mengakui terhadap moral dan etik tertentu ataukah tidak? Ya, dalam hal ini misalkan ideologi dari Indonesia yaitu Pancasila, maka bisa dilihat apakah praktek yang demikian itu sewa pacar tadi itu menjadi hal yang kausa halal ataukah tidak. Nah, kalau itu menjadi kausa yang tidak halal, maka itu menyimpang daripada ideologi Pancasila itu sendiri sebetulnya. Dengan kata lain apa? Bahwa paradigma untuk berbisnis sewa pacar saja itu sudah tidak pas atau tidak tepat secara moral. Ya, karena sewa menyewa itu kaitannya dengan barang atau benda. Nah, ini kan manusia ini. Masa ada sewa manusia kan begitu. Nah, itu kalau ditelusuri lagi, bisa jadi ada unsur secara tidak langsung praktek namanya prostitusi. Nah, itu yang harus dipahami. Lalu bagaimana perlindungannya? Tentu saja tidak bisa dilindungi. Karena apa? Karena dari sisi perjanjian saja atau syarat sah dari perjanjian itu tidak memenuhi unsur itu jika kita mengkaitkan dengan kultur hukum, kemudian moral bangsa yang ada di Indonesia. Beda halnya dengan bangsa atau negara lain yang punya paradigma hukum yang berbeda dengan Indonesia. Saya kira begitu. Bisa dipahami? Oke. Ada lagi? Perkenalkan saya Ira, yang terakhir nomor 70. Di sini saya bertanya Pak terkait putusan MK yang nomor 70 terkait pembatasan usia calon kepala daerah. MK kan di putusan itu memberikan pemaknaan bahwa pasal yang mengatur terkait batas usia minimum calon kepala daerah itu harus dimaknai pada saat penetapan pasangan calon. Sedangkan di putusan MA itu memaknai bahwa pasal itu harus dimaknai batas minimum usia kepala daerah itu harus dapat dikaitkan di pelantikan jabatan. Nah, menurut Bapak, secara konstitusi juga dan perlindungan hak asasi manusia, Pak, menurut Bapak putusan MK yang nomor 70 itu apakah menyimpang dari hak asasi manusia? Karena kan sedangkan kita sebagai manusia punya hak politik dan hak memilih dan dipilih. Kalau misalnya ada pembatasan di batas usia di penetapan pasangan calon yang usianya belum sampai usia pada saat tahapan itu kan tidak bisa dilakukan. Oke. Terima kasih. Gini, pemahaman mendasarnya adalah kita kembalikan kepada konsep judicial review. Nah, di Indonesia ini kan ada 2 kamar nih.
Kamar Mahkamah Konstitusi dan Kamar Mahkamah Agung yang masing-masing sudah punya kewenangannya. Nah, kalau demikian, dikembalikan kepada kewenangan tertinggi. Kewenangan tertinggi dalam arti constitutional review-nya. Ya, hak untuk melakukan penilaian terhadap konstitusionalitas terhadap produk undang-undang. Nah, kalau undang-undang mengatakan batas usia menjadi kepala daerah adalah usia tertentu, ya. Kemudian secara konstitusi kita bisa berdebat tidak ada batasan usianya, maka sebetulnya undang-undang itu memberikan open legal policy. Jadi kebijakan yang terbuka untuk melakukan perumusan mengenai batas usia. Jadi patokannya ada di undang-undang. Nah, kalau undang-undang mengatakan batas usianya itu minimal berapa di undang-undang? 30 daerah. Nah, artinya sudah ada batasan usia sejak pencalonan. Ya, yang namanya calon berarti kan dari proses pencalonan awal, administrasi dan seterusnya. Sementara kalau dari aspek pelantikan itu bukan lagi pencalonan, tetapi apa? Sudah menjadi calon yang kemudian terpilih, tinggal pelantikan saja. Ya, nah itu menjadi pertanyaan mendasar secara administrasi nanti. Bagaimana konstruksinya ketika hal semacam itu. Nah, maka dikembalikan kepada produk daripada undang-undang. Undang-undang bilang apa? Ya, kalau bilangnya adalah syarat calon kepala daerah itu usianya 30 misalkan, maka dikembalikan ke situ, mulai dari awal pencalonan. Maka dengan demikian, itu tergantung pada politik hukum dalam proses pembentukan undang-undang yang berkaitan dengan batas usia. Nah, MK tugasnya adalah menilai apakah batasan itu konstitusional ataukah tidak. Kalau dia tidak konstitusional, maka dibatalkanlah undang-undang itu. Sementara kalau sudah jelas sesuai dengan politik hukum yang ada, baik formil maupun material dalam proses pembentukannya, maka MK bisa mengatakan, ya itu sesuai dengan konstitusi. Kalau memang itu tidak ada penilaian terhadap pelanggaran atau kerugian hak konstitusional dari warga negara. Bisa dipahami? Oke, karena waktunya sudah selesai, kita akan akhiri. Namun sebelumnya, teman-teman nanti saya beri tugas untuk mencari reading materials terkait dengan praktek pelaksanaan perlindungan hak asasi manusia di beberapa negara dengan ideologi komunis, liberalis, dan juga negara yang berbasis pada Islam. Itu ya, silakan nanti dicari buat kelompok sesuai dengan ideologi masing-masing tadi. Terima kasih atensinya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.